Tuhan, pada saat ini saya hadir di hadapan-Mu. Saya tidak membawa kata-kata yang rumit atau pidato yang telah dilatih. Saya hanya membawa apa yang saya miliki. Hati yang berdenyut karena nama-Mu, paru-paru yang bernapas karena kasih karunia-Mu, dan jiwa yang berseru meminta kehadiran-Mu. Saya tahu bahwa saya tidak perlu kefasihan untuk menyentuh hatimu, karena Engkau melihat melampaui kata-kata saya. Engkau melihat ketulusan batin saya. Pada jam yang sunyi ini, ketika bahkan kebisingan kehidupan terdiam, saya datang menyerahkan diri di hadapan-Mu, mengakui bahwa semua yang saya ada dan semua yang saya miliki berasal dari tangan-Mu yang murah hati. Bapa Surgawi, saya mengaku bahwa seringkali saya mencari cara yang berbeda untuk memuji-Mu, mencoba menemukan ungkapan baru untuk menyembah-Mu, tetapi kebenarannya adalah bahwa pujian yang paling tulus lahir dari hati yang bersyukur dan menyerah. Saya tidak memerlukan kata-kata yang berbunga-bunga atau musik yang canggih untuk mencapai takhta-Mu, karena Engkau bersuka cita dengan kesederhanaan orang yang benar-benar mencari-Mu. Seperti janda yang mempersembahkan 2 keping uang kecilnya, saya mempersembahkan kepadamu apa yang saya miliki, rasa syukur saya yang tulus, penyembahan saya yang tidak sempurna, kasih saya yang terbatas, tetapi sejati. Terimalah Tuhan korban pujian ini yang mengalir dari lubuk hati saya yang terdalam, karena ini adalah semua yang saya miliki untuk diberikan kepadamu. Bapa, dengan kasih yang tak terbatas, ada saat-saat ketika kata-kata gagal dan keheningan berbicara lebih keras daripada pidato apapun. Ada momen ketika jiwa saya hanya bisa mengerang di hadapan-Mu, ketika rasa sakitnya terlalu dalam untuk diucapkan, ketika rasa syukurnya terlalu besar untuk dinyatakan dalam kalimat. Pada saat-saat ini, saya percaya bahwa Roh Kudus-Mu bersyafaat bagi saya dengan keluhan yang tidak terucapkan, menerjemahkan ke surga apa yang hati saya rasakan, tetapi mulut saya tidak dapat ucapkan. Saya datang kepadamu bukan dengan anggapan memiliki semua jawaban, tetapi dengan kepastian bahwa Engkau memahami setiap desahan, setiap air mata, setiap kerinduan yang saya bawa dalam diri saya. Terimalah keheningan penyembahan ini sebagai bentuk persekutuan yang paling murni, karena terkadang penyembahan yang paling dalam terjadi ketika kata-kata berhenti dan kehadiran berbicara. Ajarlah saya untuk menghargai bukan hanya saat-saat seruan, tetapi juga momen ketenangan di mana saya hanya merasakan kedekatan-Mu. Semoga dalam keheningan yang kudus ini saya dapat mendengar suara-Mu yang lembut berbisik, memberikan arahan kepada roh saya, membawa kedamaian kepada jiwa saya yang gelisah, menenangkan badai yang menderu dalam diri saya. Terima kasih karena bahkan ketika saya tidak tahu apa yang harus dikatakan, Engkau tahu persis apa yang hati saya perlu ungkapkan. Pada momen supernatural ini, ketika tabir antara surga dan bumi tampak lebih tipis, saya mengangkat tangan saya bukan karena kewajiban religius, tetapi karena kebutuhan jiwa saya. Saya perlu menyentuh-Mu. Saya perlu merasakan bahwa saya tidak sendirian dalam perjalanan ini. Saya perlu tahu bahwa ada Tuhan yang hidup, yang peduli dengan setiap detail kehidupan saya. Tangan-tangan yang saya angkat ini membawa bekas-bekas pertempuran yang saya hadapi, bekas luka dari luka yang masih terasa sakit, tetapi juga membawa harapan bahwa Engkau dapat mengubah semua rasa sakit menjadi kesaksian, semua penderitaan menjadi kemenangan. Terimalah ya Tuhan tangan-tangan kosong ini, tetapi terbuka untuk menerima penyediaan supernatural-Mu. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa pujian saya mungkin tampak kecil di hadapan kebesaran-Mu yang tak terbatas.
Saya hanyalah manusia terbatas yang mencoba mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang tak terbatas. Tetapi Engkau tidak memandang rendah hati yang hancur, tidak menolak roh yang menyesal, tidak mengabaikan penyembahan yang tulus meskipun itu diselimuti ketidaksempurnaan. Karena itu saya datang dengan keberanian, bukan karena kebenaran saya, tetapi karena kasih-Mu yang tanpa syarat. Terimalah haleluya sederhana saya. Karena itu membawa seluruh beban rasa syukur saya, seluruh intensitas iman saya, seluruh kedalaman cinta saya kepadamu. Pada dini hari yang sunyi ini, ketika kegelapan mencoba membisikkan kebohongan ke hati saya memilih untuk menyanyikan pujian-Mu. Ketika kelelahan membebani bahu saya dan keinginan untuk menyerah kuat, saya memilih untuk mengangkat suara saya dalam penyembahan. Ketika keadaan berteriak kekalahan dan musuh menyatakan bahwa semuanya sudah hilang, saya memilih untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan atas setiap situasi. Hati saya tidak akan malu untuk memuji-Mu, karena selama masih ada napas di paru-paru saya, akan ada nyanyian di bibir saya. Ajarlah saya, Tuhan, untuk mengubah setiap napas menjadi penyembahan, setiap detak jantung menjadi rasa syukur, setiap pikiran menjadi doa. Oh Tuhan, berapa kali saya berjalan melalui lembah-lembah gelap dan berpikir bahwa saya tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Berapa banyak pertempuran yang saya hadapi di mana kekalahan tampak pasti dan kemenangan mustahil. Berapa banyak malam saya menangis di atas bantal merasakan beban dunia yang tampaknya runtuh di bahu saya. Tetapi disinilah saya berdiri, bernapas, menyembah, karena kesetiaan-Mu menopang saya ketika kekuatan saya habis dan iman saya goyah. Setiap bekas luka yang saya bawa adalah kesaksian hidup bahwa Engkau tidak meninggalkan saya pada saat-saat paling gelap dalam perjalanan saya. Setiap luka yang masih terasa sakit adalah pengingat bahwa bahkan dalam rasa sakit yang paling intens, kehadiran-Mu tetap bersama saya seperti balsam yang memulihkan. Hari ini saya mengangkat suara saya bukan hanya untuk apa yang perlu saya terima, tetapi terutama untuk semua yang telah saya terima dan seringkali tidak tahu cara menghargainya sebagaimana mestinya. Semoga ingatan saya menjadi galeri kesaksian tentang kebaikan-Mu, arsip hidup dari belas kasihan-Mu yang diperbarui setiap pagi. Jangan pernah biarkan saya lupa dari mana Engkau membawa saya keluar. Jangan biarkan kemakmuran menghapus ingatan akan mukjizat-mukjizat yang Engkau kerjakan ketika semuanya tampak hilang. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau mengetahui setiap kebutuhan yang saya bawa di hati pada saat ini. Engkau mengetahui impian-impian yang belum terwujud, doa-doa yang tampaknya tidak terjawab, pintu-pintu yang saya bersikeras ingin lihat terbuka tetapi terus tertutup. Meskipun demikian, bahkan ketika saya tidak memahami jalan-Mu, bahkan ketika jawaban-Mu memakan waktu lebih lama dari kesabaran saya menunggu, saya memilih untuk percaya. Saya memilih untuk yakin bahwa rencana-Mu lebih besar dari rencana saya, bahwa kebijaksanaan-Mu melampaui pemahaman saya, bahwa waktu-Mu sempurna meskipun hati saya cemas. Saya menyerahkan diri pada tujuan-Mu meskipun mereka bertentangan dengan harapan saya. Tuhan pencipta langit dan bumi, saya melihat keluasnya alam semesta yang Engkau ciptakan dan merasa sangat kecil, sangat tidak berarti, sangat terbatas di hadapan keluasan-Mu yang tidak dapat dipahami. Bintang-bintang yang bersinar di langit menaati perintah-Mu tanpa mempertanyakan. Lautan bergerak sesuai perintah-Mu yang ditetapkan sejak fondasi dunia. Seluruh alam membungkuk di hadapan keagungan-Mu yang terungkap.
Dan meskipun demikian, secara tidak dapat dipahami, dengan cara yang menantang semua logika manusia, Engkau peduli kepada saya secara pribadi dan intim. Tuhan yang menopang galaksi di telapak tangannya juga mengetahui setiap helai rambut di kepala saya, setiap pikiran yang melintas di pikiran saya. Sang Pencipta yang membuat gunung-gunung megah dan lautan dalam juga membungkuk untuk mendengar doa yang dibisikkan anaknya yang paling rapuh. Kebenaran ini menghancurkan saya dari dalam, merendahkan saya dengan cara yang sehat, mengubah saya sepenuhnya dalam cara saya melihat diri saya sendiri dan Engkau. Bagaimana bisa saya tidak menyembah-Mu ketika saya menyadari bahwa saya dicintai dengan begitu intens oleh Dia yang menciptakan segalanya dengan kuasa firman-Nya. Kesadaran ini merevolusi keberadaan saya dan mendefinisikan ulang makna hidup saya. Bapa Surgawi, saya mengaku bahwa ada hari-hari ketika saya bangun tanpa kekuatan untuk melanjutkan, saat-saat ketika keinginan untuk menyerah berteriak lebih keras daripada iman yang seharusnya menopang saya dalam perjalanan ini. Ada situasi yang membuat saya mempertanyakan, apakah benar-benar layak untuk terus berjuang? Apakah usaha yang saya lakukan untuk tetap setia memiliki makna di hadapan begitu banyak frustrasi yang terakumulasi? Tetapi kemudian saya melihat ke salib Kalvari dan melihat contoh ketekunan terbesar yang pernah disaksikan umat manusia, di mana putramu tidak menyerah pada saya bahkan ketika dia memiliki semua alasan untuk melakukannya. Saya melihat ke firman-Mu yang hidup dan efektif dan menemukan janji-janji yang mengingatkan saya bahwa siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan dan akan menerima mahkota kehidupan. Perbaruilah kekuatan saya, Tuhan, seperti kekuatan elang yang terbang tinggi di atas badai, yang diperbarui dengan memecahkan yang lama dan merangkul yang baru. Semoga saya dapat berlari tanpa lelah, bahkan ketika perjalanan tampak tak berujung, berjalan tanpa pingsan, bahkan ketika jalan berbatu dan curam, terbang tinggi bahkan ketika keadaan yang merugikan mencoba menarik saya ke bawah. Letakkan tekad kudus di hati saya, keberanian supernatural dalam roh saya, daya tahan ilahi dalam jiwa saya. Bapa, pada momen penyerahan total ini, saya membawa di hadapan-Mu setiap area kehidupan saya yang membutuhkan sentuhan supernatural. Saya membawa keluarga saya yang membutuhkan pemulihan, hubungan saya yang memerlukan penyembuhan, keuangan saya yang membutuhkan penyediaan ilahi, kesehatan saya yang berseru untuk kuasa pemulihan-Mu. Saya tidak datang menuntut atau menetapkan, saya datang memohon dengan rendah hati, mengetahui bahwa Engkau murah hati dalam memberi kepada mereka yang mencari-Mu dengan tulus. Hancurkanlah kuk yang mengikat saya, putuskan rantai yang membatasi saya, hancurkan benteng yang dibangun musuh di sekitar hidup saya. Semoga kehendak-Mu yang sempurna ditetapkan atas saya. Tuhan, saya mengakui bahwa penyembahan sejati tidak hanya dalam kata-kata yang saya ucapkan, tetapi dalam kehidupan yang saya jalani setiap hari. Tidak berguna menyanyikan pujian di dini hari jika perilaku saya di siang hari menyangkal apa yang bibir saya akui. Ajarlah saya untuk menjadi penyembah sejati, seseorang yang menghormati-Mu, bukan hanya dengan nyanyian, tetapi dengan sikap yang mencerminkan karakter-Mu. Semoga seluruh hidup saya menjadi ungkapan rasa syukur. Semoga setiap pilihan yang saya buat menjadi tindakan penyembahan. Semoga kesaksian harian saya lebih fasih daripada musik apapun yang dapat saya nyanyikan. Pada jam yang kudus ini,
Ketika dunia rohani bergerak dengan cara yang khusus, saya meminta agar kehadiran-Mu terwujud dengan kuat atas hidup saya. Semoga malaikat-malaikat Tuhan diutus untuk berperang demi saya, untuk melindungi keluarga saya, untuk membuka jalan di mana saya hanya melihat tembok. Semoga Roh Kudus memenuhi saya dengan kuasa dari tempat tinggi, memampukan saya untuk menghadapi tantangan yang akan datang, menguatkan saya dalam kelemahan yang saya coba sembunyikan. Saya ingin mengalami gerakan supernatural yang hanya Engkau dapat lakukan. Saya ingin melihat mukjizat yang melampaui pemahaman saya. Saya ingin menyaksikan kuasa-Mu bekerja dengan cara yang luar biasa. Tuhan yang kekal, saya berterima kasih karena bahkan ketika saya tidak memiliki apapun untuk ditawarkan selain hati yang tulus, Engkau membungkuk dari surga untuk mendengar doa saya. Saya tidak perlu membuatmu terkesan dengan religiositas kosong atau demonstrasi eksternal spiritualitas. Engkau mencari penyembah dalam roh dan kebenaran, orang yang mencintaimu bukan karena apa yang dapat mereka terima, tetapi hanya karena Engkau layak untuk semua penyembahan. Semoga pujian saya tidak pernah dimotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi lahir dari pengakuan tulus tentang siapa Engkau, pencipta alam semesta, penopang kehidupan, juru selamat umat manusia, sahabat setia yang tidak pernah meninggalkan. Bapa yang penuh belas kasihan, saya tahu bahwa ada pertempuran yang sedang terjadi saat ini di dunia rohani. Saya tahu bahwa musuh tidak beristirahat dalam serangannya terhadap mereka yang menjadi milik-Mu. Karena itu saya datang menuntut perlindungan supernatural-Mu atas hidup saya dan atas semua orang yang saya kasihi. Letakkan pagar api di sekitar kami. Tetapkan malaikat-malaikat-Mu sebagai penjaga dalam pertahanan kami. Meteraikanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga tidak ada senjata yang ditempa melawan kami berhasil. Semoga setiap rencana jahat dibatalkan. Semoga setiap strategi kegelapan terungkap dan dihancurkan. Saya menyatakan bahwa kami lebih dari penakluk dalam Kristus Yesus. Tuhan, pada momen ketenangan ini, ketika saya dapat mendengar suara-Mu dengan lebih jelas, berbicaralah kepada hati saya. Tunjukkan kepada saya di mana saya perlu berubah. Ungkapkan kepada saya di mana saya telah gagal. Ajarlah saya di mana saya harus tumbuh. Jangan biarkan saya menetap dalam biasa-biasa saja rohani, merasa puas dengan iman yang hangat dan tanpa kehidupan. Nyalakanlah dalam diri saya api kudus yang tidak dapat dipadamkan. Hasrat untuk-Mu yang melampaui semua keinginan lain, kasih yang mengatasi segala rintangan. Saya ingin menjadi seseorang yang mencari-Mu, bukan hanya di saat-saat kebutuhan, tetapi yang mencari-Mu terus-menerus, karena telah menemukan dalam-Mu alasan keberadaannya. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui hari esok seolah-olah itu hari ini, yang melihat akhir dari awal tanpa keterbatasan waktu atau ruang. Saya meminta agar Engkau memberi saya kebijaksanaan surgawi untuk membuat keputusan yang tepat pada saat-saat krusial dalam hidup saya. Saya tidak ingin memilih jalan yang tampak benar di mata saya yang terbatas, tetapi mengarah pada kehancuran dan penyesalan. Saya tidak ingin mengikuti arah yang menjanjikan kebahagiaan sementara, tetapi menghasilkan kekosongan permanen dan rasa sakit yang mendalam. Pimpinlah saya melalui jalan kebenaran demi nama-Mu yang mulia. Bawalah saya melalui jalan yang Engkau persiapkan sejak sebelum fondasi dunia. Tutuplah pintu-pintu yang perlu tetap tertutup untuk perlindungan saya sendiri. Meskipun saya bersikeras mencoba membukanya dengan tangan saya sendiri.
Bukalah pintu-pintu yang Engkau persiapkan khusus untuk saya, meskipun saya takut untuk melewatinya karena ketidakamanan atau kurangnya kepercayaan. Semoga setiap langkah yang saya ambil ditahbiskan dan dipimpin oleh-Mu. Semoga setiap pilihan yang saya buat selaras sempurna dengan tujuan kekal-Mu untuk keberadaan saya. Jangan biarkan saya menyimpang dari jalan yang Engkau tetapkan untuk hidup saya. Jangan biarkan saya kehilangan peluang yang Engkau persiapkan dengan begitu hati-hati. Tuhan dari segala penghiburan dan Bapa dari belas kasihan, saya tahu bahwa di sekitar saya ada orang-orang yang melewati lembah yang dalam dan gelap, menghadapi pertempuran diam yang tidak saya ketahui, membawa rasa sakit yang tidak terlihat yang mereka coba sembunyikan di balik senyuman yang dipaksakan dan jawaban otomatis. Beberapa berjuang melawan penyakit yang merampas harapan dan menguras kekuatan. Yang lain menghadapi krisis keuangan yang menghasilkan keputusasaan dan kecemasan yang melumpuhkan. Banyak yang berurusan dengan hubungan yang hancur, yang meninggalkan luka terbuka dan berdarah. Pada momen syafaat yang kudus ini, saya angkat di hadapan-Mu setiap dari mereka yang dikenal dan tidak dikenal, dekat dan jauh. Semoga penghiburan supernatural-Mu mencapai hati yang hancur dan remuk. Semoga penyediaan-Mu yang berlimpah sampai kepada yang membutuhkan, yang tidak tahu bagaimana mereka akan bertahan pada hari berikutnya. Semoga penyembuhan-Mu yang kuat menyentuh orang sakit yang telah kehilangan harapan untuk pulih. Semoga pemulihan-Mu yang ajaib membangun kembali apa yang hancur dan tampaknya tidak dapat dipulihkan di mata manusia. Gunakanlah saya, Tuhan, sebagai instrumen kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka yang perlu dijangkau oleh kasih-Mu. Semoga saya menjadi garam yang mengawetkan dan terang yang menerangi di dunia ini yang begitu membutuhkan manifestasi perhatian kebapaan-Mu. Tuhan mukjizat, saya percaya bahwa ini bukan hanya saat doa biasa lagi, tetapi pertemuan ilahi yang dapat sepenuhnya mengubah arah kisah saya. Saya percaya bahwa Engkau sedang bekerja pada saat ini, menggerakkan keadaan, mempersiapkan berkat, mengatur detail kehidupan saya sesuai dengan tujuan-Mu yang sempurna. Tingkatkanlah iman saya untuk percaya pada yang mustahil. Kuatkan hati saya untuk tidak menyerah ketika jawaban terlambat. Teguhkan kaki saya agar saya tetap berdiri sementara badai berlalu. Saya ingin melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dengan cara yang tidak dapat disangkal. Saya ingin mengalami kuasa-Mu yang mengubahkan. Saya ingin menyaksikan mukjizat yang hanya dapat dijelaskan oleh campur tangan ilahi-Mu. Bapa Surgawi, sementara saya tetap di sini di hadirat-Mu, saya merasakan jiwa saya sedang diperbarui, roh saya sedang dikuatkan, harapan saya sedang dipulihkan. Disinilah, di tempat rahasia persekutuan dengan-Mu ini, saya menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Saya menerima arahan untuk maju. Saya mengalami damai yang melampaui semua pengertian. Saya tidak ingin keluar dari momen ini dengan cara yang sama seperti saya masuk. Saya ingin diubah oleh sentuhan-Mu, diubah oleh kehadiran-Mu, diperbarui oleh kasih-Mu. Semoga sesuatu terjadi dalam diri saya sekarang yang begitu mendalam dan nyata, sehingga hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Bapa yang kekal dan berdaulat atas segala sesuatu, pada jam penyerahan lengkap ini, saya menyerahkan kepadamu semua rencana yang telah saya buat dengan hati-hati dan yang tidak terwujud, semua impian yang saya kembangkan dengan dedikasi dan yang layu sebelum berkembang, semua harapan yang saya pelihara dengan harapan dan yang tidak terpenuhi seperti yang saya bayangkan.
Saya mengakui dengan rendah hati bahwa sering kali saya berjuang untuk mewujudkan kehendak saya sendiri, alih-alih mencari kehendak-Mu yang sempurna, bahwa saya menginvestasikan energi berharga, mencoba membangun kerajaan saya sendiri, alih-alih mendedikasikan diri untuk membangun kerajaan-Mu yang kekal. Ampunilah keras kepala saya yang menyamar sebagai ketekunan. Ampunilah pemberontakan saya yang bertopeng sebagai tekad pribadi. Ampunilah kesombongan saya yang bersembunyi di balik kepercayaan diri yang salah. Hari ini saya menyatakan dengan keyakinan bahwa kehendak-Mu adalah baik, sempurna dan berkenan. Bahkan ketika itu sepenuhnya bertentangan dengan keinginan pribadi saya dan menggagalkan harapan langsung saya. Bentuklah saya sesuai kehendak-Mu, seperti tukang periuk membentuk tanah liat. Di tangan-tangannya yang terampil, ubahlah saya sesuai dengan tujuan ilahi-Mu. Bahkan jika prosesnya menyakitkan, gunakanlah saya sesuai dengan rencana kekal-Mu yang melampaui pemahaman terbatas saya. Semoga hidup saya menjadi cerminan yang jelas dari kemuliaan-Mu dan bukan monumen yang dibangun untuk meninggikan ego saya sendiri. Tuhan Yesus, sementara saya mengakhiri doa ini, hati saya meluap dengan rasa syukur, bukan hanya untuk apa yang akan Engkau lakukan, tetapi terutama untuk siapa Engkau. Terima kasih karena tidak menyerah pada saya ketika saya sendiri sudah menyerah. Terima kasih karena mencintai saya ketika saya tidak layak untuk dicintai. Terima kasih karena memilih saya ketika saya tidak memiliki apapun untuk ditawarkan. Terima kasih karena mengubah kisah saya, karena menulis ulang masa depan saya, karena memberi tujuan pada keberadaan saya. Terimalah pujian yang tidak sempurna ini, nyanyian sederhana ini, penyembahan tulus ini, yang datang dari hati yang sepenuhnya menyerah di kaki-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa, percaya bahwa saya sudah menerima semua yang saya minta sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara terkasih, jika doa ini menyentuh hati Anda dengan cara apapun, jika Anda merasakan gerakan Roh Kudus, tekan tombol like. Ini akan membawa doa ini kepada orang lain. Ada ribuan orang pada saat ini yang sangat membutuhkan kata-kata harapan, sentuhan iman, kesaksian bahwa Tuhan masih melakukan mukjizat. Dengan menekan tombol like di bawah ini, Anda tidak hanya menunjukkan bahwa konten ini bermanfaat bagi Anda secara aktif berpartisipasi dalam penyebaran Injil. Anda menjadi bagian dari penggenapan amanat agung. Setiap like adalah benih yang ditanam. Setiap bagian adalah kehidupan yang dapat dijangkau. Setiap komentar adalah kesaksian hidup dari kuasa Tuhan. Jangan meremehkan dampak yang dapat dimiliki sikap sederhana Anda dalam kehidupan seseorang yang berada di ambang keputusasaan, berpikir untuk menyerah, siap meninggalkan segalanya. Bagikan video ini sekarang juga dengan orang yang Anda tahu membutuhkan mendengar pesan ini. Kirimkan kepada anggota keluarga yang menghadapi pertempuran, kepada teman yang telah kehilangan harapan, kepada saudara yang putus asa dalam iman. Dan jika Anda belum menjadi bagian dari keluarga ini, jika Anda belum berlangganan saluran ini, lakukan sekarang. Aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan konten apapun. Karena di sini kami tidak hanya membuat video, kami membangun komunitas penyembah, pasukan orang yang bersyafaat, keluarga yang bersatu oleh iman pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kehadiran Anda di sini bukanlah kebetulan, ini adalah tujuan ilahi. Tetaplah bersama kami, berjalanlah bersama kami, bertumbuhlah bersama kami. Bersama-sama kita lebih kuat. Bersama-sama kita tak terkalahkan. Bersama-sama kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan cara yang luar biasa.
Semoga Tuhan memberkati hidup Anda dengan berlimpah. Semoga Dia menjaga Anda di semua jalan Anda. Dan semoga damai yang melampaui semua pengertian tetap atas Anda dan keluarga Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dengan lebih banyak doa, lebih banyak urapan, lebih banyak kuasa. Tuhan memberkati.